Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Izul Mutakin dalam mata kuliah Tahsinul Qiraah yang diampu oleh dosen kami Bapak Fikri Farihin MPDI. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang ilmu tajwid. Yang pertama yaitu definisi dari ilmu tajwid. Tajwid secara bahasa ini diderivasi dari masdar fi'il jawada yujawidu tajwid. Tajwid merupakan ekuivalen dari kata at-tahsin atau yang sudah dibahas kemarin, sehingga apabila dikatakan tahsin qiraah maka makna tersebut sepadan dengan kata tajwidul Quran. Dalam bahasa Indonesia tajwid adalah membaguskan, memperbaiki, yang bermakna membuat supaya menjadi bagus, menjadi lebih baik. Dalam artian seorang yang mempelajari ilmu tajwid Al-Quran berarti berusaha agar bacaan Al-Quran mereka bagus sesuai dengan kaifiyah tajwid yang ada. Sedangkan secara istilah tajwid ini menurut Imam Al-Jazari yaitu memberikan setiap huruf haknya berupa sifat-sifat yang hak dan juga mustahaknya, mengembalikan setiap huruf ke dalam makhraj aslinya serta konsisten dalam membaca lafaz-lafaz yang sama hukumnya. Kemudian sejarah lahirnya ilmu tajwid. Al-Quran adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad, diturunkan kepada Nabi Muhammad secara mutawatir. Bacaan Al-Quran yang diterima secara talaqi dan musyafahah, dari mulut ke mulut. Proses turun dan sampainya Al-Quran kepada kita menunjukkan bahwa Al-Quran ini diambil dengan jalan riwayat dan ada kaifiyah, cara tertentu untuk membacanya. Secara amaliyah ataupun prakteknya, peletak dasar ilmu tajwid yaitu Rasulullah SAW, sebab beliau penerima Al-Quran bersama dengan tajwidnya dari Allah melalui perantara malaikat Jibril. Begitupun para sahabat dan juga tabi'in mengambil bacaan atau qiraah Al-Quran dari Rasul bersama dengan tajwidnya. Kan tetapi pada saat itu belum ada sebutan khusus untuk ilmu tajwid ini. Kemudian pendapat yang paling kuat peletak ilmu tajwid secara teori adalah Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Haqqani. Beliau lahir pada 248 Hijriah dan wafat pada 325 Hijriah. Karya tulis Abu Musa dikenal dengan nama Al-Qasidah Al-Khaqaniyah, di mana tulisan ini menjadi sangat berpengaruh pada perkembangan tajwid selanjutnya dan melahirkan generasi para ulama pada abad ke-5 Hijriah yang menuliskan kitab-kitab serupa. Di antaranya yaitu Abdul Hasan Ali bin Ja'far bin Muhammad. Kemudian yang kedua Abu Muhammad Maki bin Abu Thalib. Yang ketiga ada Abu Amr Utsman bin Sa'id. Mereka ini adalah ulama tajwid generasi pertama. Tiga ulama inilah yang mempopulerkan istilah tajwid dalam karya-karya mereka, khususnya pada Abu Amr Utsman bin Sa'id Ad-Dani. Istilah tajwid sudah dikenal untuk menyebutkan makhraj dan sifatul huruf. Setelah itu lahirlah para ulama qiraah penulis seterusnya. Mereka terus-menerus menulis kitab ilmu tajwid. Kemudian hukum mempelajari ilmu tajwid.
Hukum mempelajari ilmu tajwid ini adalah fardu kifayah, yang artinya mempelajari ilmu tajwid secara mendalam tidak diharuskan bagi setiap orang, tetapi cukup diwakili oleh beberapa orang saja. Namun jika dalam suatu kaum tidak ada seorang pun yang mempelajari ilmu tajwid, maka berdosalah kaum itu. Adapun hukum membaca Al-Quran dengan menggunakan aturan tajwid adalah fardu ain atau merupakan kewajiban pribadi, karena apabila seseorang membaca Al-Quran dengan tidak menggunakan ilmu tajwid maka hukumnya berdosa. Selanjutnya manfaat belajar ilmu tajwid. Yang pertama yaitu mengetahui cara membaca Al-Quran dengan baik. Yang kedua, menghindari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, mengetahui adab dan tata krama membaca Al-Quran. Yang keempat, sebagai bentuk ibadah. Yang kelima, menjaga kemurnian bacaan Al-Quran. Yang keenam, melatih pengucapan bahasa Arab. Dan yang ketujuh, menjaga makna Al-Quran. Kesimpulannya, ilmu tajwid dapat dipahami sebagai ilmu yang membahas tata cara pengucapan huruf Al-Quran dari segi marot dan sifatul huruf, baik hak maupun mustahab, serta segala hukum qiraah yang terkandung dalamnya. Ilmu tajwid ini beberapa luang lingkupnya yaitu makharijul huruf Arabiyah, as-sifatul zatiyah lil huruf, dan as-sifatul aridiyah. Letak dasar ilmu tajwid secara teori yaitu Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah al-Khokani, lahir pada 248 dan wafat 325 Hijriah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.